Sehingga akhirnya balik lagi kepada preferensi dari para pelaku pasar utamanya dari sektor ataupun juga pasar equity begitu ya. Seperti apa berkaitan dengan hal ini dan mungkin ketika kita kaitkan juga dengan sektor-sektornya dengan kondisi yang ada seperti apa, Pak Emil? Iya, terkait dengan pasar saham, kami melihat untuk saat ini ya, di tengah potensi pelemahan ekonomi global, terutama Tiongkok sebagai partner dagang utama kita ya, kita lihat ada baiknya investor bisa berfokus kepada domestic oriented sector ya, sektor-sektor yang memang akan diuntungkan ketika pertumbuhan ekonomi domestik Indonesia lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan global. Nah, ini kita lihat sektor-sektor tersebut antara lain perbankan, kemudian telekomunikasi, dan juga sektor consumer yang akan diuntungkan jika kita bisa menjaga momentum pertumbuhan domestik. Sedangkan terkait dengan tadi yang sudah disampaikan terkait dengan pelemahan ekonomi Tiongkok dan juga global, ini berisiko bagi harga komoditas terutama. Nah, Mhm. kalau kami amati ya harga komoditas baik itu komoditas energi maupun komoditas tambang ini harganya belum recover ya, masih mencatatkan penurunan sejak awal tahun 2023 kemarin, sehingga sektor-sektor inilah yang menurut kami belum cukup menarik untuk kita bisa investasi. Baik, tapi kalau untuk sektor lain seperti misalnya, perbankan begitu ya, kemudian juga sektor teknologi di akhir tahun ini dan juga bahkan di awal tahun depan akan seperti apa? Iya, perbankan dan teknologi ini memiliki kemiripan, yaitu mereka kedua sektor ini sifatnya adalah interest rate sensitive. Jadi ketika suku bunga naik sepanjang setahun terakhir ya, ini mungkin cukup tertekan perbankan secara global maupun sektor teknologi, walaupun di dalam negeri perbankan kita bisa dikatakan cukup kuat ya. Nah, tapi ke depan ketika kita ekspektasikan bahwa suku bunga ini akan mulai turun ya, nah ini justru kami lihat akan berbalik positif sentimennya. Nah, terutama untuk sektor teknologi yang sudah cukup lama ya, barangkali investor tinggalkan story-story sektor teknologi ini kan terakhir kita dengar mungkin 2021 ya. Nah, ke depan jika ekspektasi kami berjalan dengan baik, maka pemotongan suku bunga sampai dengan 1% di Amerika itu akan memperbaiki sentimen terhadap sektor teknologi. Nah, ini sebenarnya sudah dimulai dari sektor teknologi di Amerika yang kalau kita lihat sepanjang tahun 2023 ini sudah mencatatkan performa positif. Hanya saja belum diikuti oleh sektor teknologi di dalam IHSG. Oke, apakah artinya ke depannya untuk sektor utamanya untuk sektor teknologi juga ya akan, bisa mungkin berbalik arah begitu ya mengikuti, tadi yang kita bahas sebelumnya ada Fed yang sudah mulai akan dovish? Iya, terkait terlepas dari The Fed yang sudah dovish, tapi perlu kita catat bahwa BI baru saja menaikkan suku bunga di bulan lalu. Jadi ini posisi suku bunga Indonesia memang hari ini masih cukup tinggi ya. Nah, patokan atau ukuran tinggi yang kami gunakan itu biasanya adalah tingkat suku bunga real ya, di mana Indonesia hari ini mencatatkan tingkat suku bunga real yang sudah positif dan cukup tebal, Mhm. karena inflasi Indonesia saat ini sudah turun ke arah 2%. Jadi apakah sektor teknologi ini sudah bisa perform di tahun ini? Nampaknya belum. Kita masih menunggu sentimen penurunan suku bunga BI terlebih dahulu di pasar. Ketika sentimen tersebut muncul, harapannya nanti sektor teknologi bisa terdampak positif ya dari penurunan suku bunga BI di tahun depan. Oke, baik. Pak Emil, tadi Anda sempat menyebutkan begitu ya bahwa tampaknya memang tadi sentimen wait and see sudah mulai berakhir begitu ya, sehingga tidak ada lagi yang perlu dinanti oleh para investor, utama juga investor asing untuk mungkin memasukkan aliran dananya begitu ke pasar domestik. Tapi di sisi lain, kalau kita lihat sentimen domestik juga salah satunya yang cukup diperhatikan oleh pelaku pasar baik domestik maupun juga asing, ini adalah berkaitan dengan pemilu begitu ya. Ini juga semakin ramai sentimennya. Seperti apa akhirnya hal ini mungkin akan mempengaruhi perspektif dari para pelaku pasar? Ya, kalau kita bicara dengan investor, terutama investor asing ya, dan ini memang logika dasarnya adalah investor itu selalu investor itu tidak menyukai ketidakpastian ya. Jadi ketika ketidakpastian itu tinggi, tentu investor cenderung berhati-hati. Nah, kalau kami amati pola-pola sebelum pemilu sebelumnya, itu ketidakpastian itu memuncak sebelum pendaftaran capres ke KPU sebenarnya. Karena pada saat itu kan peta politiknya belum jelas, siapa berpasangan dengan siapa, kemudian programnya apa. Tapi setelah pendaftaran dan program visi misi itu keluar, investor biasanya bisa mencerna.
dan kemudian menyikapi pemilu dengan arah yang cenderung positif. Kami sendiri tidak melihat lagi pemilu sebagai faktor yang menjadi sentimen negatif. Ketidakpastian tentu lebih tinggi, tapi kami lihat dari sisi lain pemilu justru menjadi sentimen positif karena yang namanya pesta demokrasi ya, apalagi tahun ini kita mengadakan pemilu serentak, pilpres, kemudian juga pemilihan legislatif baik di pusat maupun daerah. Dan ini tentu melibatkan budget yang cukup besar, baik itu budget pemerintah melalui APBN maupun budget dari masing-masing kandidat yang berkampanye. Sehingga kami lihat ini justru berdampak positif Oke. bagi perputaran uang di masyarakat. Oke, artinya sekali lagi memang tadi wait and see-nya sudah mulai terasa pudar begitu ya dari Anda Pak Emil. Tapi di sisi lain apakah ini juga akan berpengaruh kepada keputusan ekspansi begitu ya untuk utamanya dari emiten-emiten sendiri di tengah balik lagi meskipun sebetulnya dari sisi investor utamanya di pasar modal ini tidak terlalu melihat begitu ya perubahan yang signifikan utamanya apalagi kalau misalnya kita lihat visi dan misi juga dari para capres begitu ya dan juga cawapres. Tapi di sisi lain mungkin ada aktivitas ekspansi yang juga tertahan begitu ya dari para pelaku usaha sendiri. Itu seperti apa akhirnya mempengaruhi pergerakan ataupun juga mempengaruhi kinerja dari emiten dan juga perspektif dari para pelaku pasar atau investor? Ya, tepat sekali Mbak, pengamatannya memang ada perbedaan. Bagaimana investor di pasar saham merespon dengan pengusaha atau real business. Karena jika kita di investor pasar saham, kita melihat bagaimana prospek revenue atau prospek konsumsi masyarakat yang akan menentukan revenue dari emiten. Sedangkan kalau kita lihat dari segi investasi, pengusaha businesses, ini mereka melihat bagaimana ke depan ada ketidakpastian. Nah, polanya memang pertumbuhan investasi tetap atau pertumbuhan investasi itu memang cenderung melambat biasanya sebelum terjadinya pemilu. Karena tentu bisnis itu mereka perlu mengkalkulasi ya risiko-risiko yang akan terjadi jika nanti terjadi pergantian kepemimpinan. Sehingga menurut kami wajar kalau memang investasi langsung atau pertumbuhan investasi, ekspansi perusahaan, pengambilan kredit investasi melambat, menurut kami ini merupakan suatu yang wajar. Hanya perlu nanti disikapi saja dari sisi pasar sahamnya. Bahwa kami tidak melihat ini sebagai hal yang negatif. Bagi investor saham, ada baiknya kita melihat prospek revenue dari perusahaan yang ditentukan oleh tingkat konsumsi masyarakat.